Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kesehatan, dan ketenteraman batin sehingga kita dapat mengarungi langkah-langkah kita dengan tenang dan damai. Masih dalam channel ngaji Pancasila bareng Akadun. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang mengawal Pancasila secara sistemik di bagian pertama. Sudah kita bahas pada sesi yang lalu bahwa mengamalkan Pancasila itu dengan cara bagaimana menjabarkan Pancasila ke dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 45. Lalu bagaimana pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 45 ini dijadikan atau dijabarkan menjadi undang-undang, berbagai peraturan perundangan. Ya. Nah, dari undang-undang ini nanti dijabarkan kembali menjadi peraturan pemerintah. Dari peraturan pemerintah ini dijabarkan menjadi peraturan presiden atau langsung menjadi peraturan menteri. Nah, itu jadi bisa. Lalu dari undang-undang atau peraturan pemerintah gitu ya, atau peraturan presiden atau peraturan menteri bisa saja dijabarkan menjadi peraturan daerah, baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten kota. Dari peraturan daerah provinsi dijabarkan kembali menjadi peraturan bupati, peraturan gubernur. Kalau dari peraturan bupati, peraturan daerah menjadi peraturan bupati atau peraturan wali kota. Nah, setelah itu dari peraturan-peraturan undang ini biasanya menjadi atau dijabarkan menjadi program-program pembangunan. Nah, itu saya kira salah satu bentuk pengamalan Pancasila secara sistemik seperti itu. Jadi ke arah sana sampai kepada program-program pembangunan. Nah, ini misalnya undang-undang itu sebagai penjabaran dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 itu misalnya kita yang sekarang itu ramai yaitu tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu ya, di mana ini Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan undang-undang yang sifatnya sapu jagat. Mengapa dikatakan sapu jagat? Karena mengatur berbagai sektor kehidupan, berbagai bidang-bidang kehidupan. Ya, ini yang maksud dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, kalau kita melihat tingkatan kebijakan dari pengamalan Pancasila, maka sebenarnya dari perspektif kebijakan publik itu Undang-Undang Dasar 45 dan TAP MR yang masih berlaku gitu ya, itu merupakan kebijakan dasar. Nah, kebijakan dasar ini menjadi landasan bagi kebijakan-kebijakan yang lain. Misalnya ada di bawahnya itu adalah peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi, mulai dari undang-undang sampai peraturan daerah itu termasuk peraturan-peraturan yang sifatnya kebijakan umum. Sedangkan program-program pembangunan itu bisa dikatakan menjadi kebijakan teknis. Itu. Nah, seperti disebutkan di awal gitu ya, bahwa ada yang namanya peraturan gubernur, ada yang namanya peraturan bupati, ada yang namanya peraturan
wali kota. Itu pun merupakan salah satu bentuk dari pengamalan Pancasila secara sistemik. Tapi apa perbedaannya antara peraturan perundang-undangan yang lain dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati atau peraturan kabupaten kota? Nah, seperti diungkapkan oleh Profesor Dr. Bakir Manan gitu ya, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mengatakan bahwa peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur itu tidak memiliki sanksi. Jadi dia ada sanksinya. Kalau peraturan-peraturan yang lain itu memiliki sanksi. Nah, mari kita bahas berbagai bentuk pengawalan Pancasila secara sistemik. Yang pertama, ya tentu saja kita mengawal itu, melakukan pengawalan itu adalah melalui pengawalan terhadap proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Ya tadi mulai dari undang-undang sampai peraturan daerah atau peraturan bupati atau peraturan gubernur atau peraturan wali kota. Itu harus kita kawal gitu. Kalau kita mau mengawal Pancasila, berarti proses-proses itu harus kita kawal terus. Yang kedua, kita bisa pengawalan terhadap Pancasila itu melakukan uji material terhadap Undang-Undang Dasar tahun 45. Ya, ini nanti kepada Mahkamah Konstitusi. Yang bentuk pengawalan yang ketiga itu pengawalan pembuatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, ini beda lagi tentu saja ya ini. Lalu pengawalan dalam pembuatan perencanaan program, pelaksanaan program, dan pengawasan program. Itu juga salah satu bentuk kita melakukan pengawalan terhadap Pancasila. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita menjalankan rule of law. Nah, yang ketiga, bentuk pengawalan itu melalui pemilu. Dan yang terakhir, ini sebenarnya bentuk pengawalan itu melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika undang-undang itu dilaksanakan, ini lebih khusus lagi kita bahas. Padahal ketika membuat program pun sebenarnya dalam rangka kita itu mengawal ya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita bahas tentang pengawalan dalam pembuatan undang-undang. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa undang-undang itu merupakan penjabaran dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 45. Artinya undang-undang juga merupakan salah satu penjabaran atau pengamalan Pancasila. Oleh karena itu, setiap warga negara, baik secara individu maupun secara kelompok atau secara komunitas itu diharapkan untuk mengawal pembuatan undang-undang ini. Ya, seperti kita ketahui, suatu undang-undang itu rancangannya itu bisa berasal atau bersumber dari inisiatif DPR, bisa juga diajukan oleh pemerintah. Mengapa kita perlu mengawal pembuatan undang-undang, mulai dari tahap pembuatan rancangan di pemerintah atau di DPR, tahap pembahasan di komisi, sampai penetapan undang-undang di sidang paripurna DPR. Nah, pertama, ini alasannya mengapa kita perlu mengawal ini, kita harus memastikan bahwa undang-undang tersebut merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar tahun 45, sekaligus sebagai wujud pengamalan Pancasila. Jadi kita harus memastikan betul kalau mengawal itu, apakah ini bertentangan atau tidak itu. Mulai dari proses rancangannya seharusnya. Ya. Yang kedua, ini banyak interest group atau kelompok kepentingan yang bermain dalam pembentukan undang-undang tersebut. Bahkan kelompok-kelompok kepentingan itu berubah menjadi pressure group, kelompok penekan gitu, ketika dalam undang-undang itu diatur pembagian kapital dan kekuasaan. Nah, ini kalau pembagian kapital dan kekuasaan ada di dalam peraturan undang itu, banyak yang bertempur itu. Setiap kelompok, setiap komunitas ingin mendapatkan yang banyak, terutama mendapatkan uang, imbas uang
imbas kekuasaan dari adanya peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, itu oleh karena itu perlu dikawal itu ya, siapa saja yang bermain gitu. Yang selanjutnya pembuatan undang-undang dalam satu sektor saja seringkali banyak ini pertarungan di dalamnya. Apalagi kalau undang-undang tersebut lintas sektoral seperti Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu pasti banyak pertarungan kepentingan. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur sektor-sektor seperti penanaman modal dan perizinan, perdagangan, perusahaan, perumahan rakyat, lingkungan, permukiman, pertanahan, pekerjaan umum, ketenaga kerjaan, yang jadi masalah pemerintahan, kehutanan, kelautan, pertanian, perkebunan, UMKM, semuanya diatur ya di dalam Omnibus Law itu, sehingga pastilah banyak pertempuran itu ya. Bahkan pertempurannya sampai sekarang ketika sudah diketok palu pun masih terjadi pertempuran itu ya. Paling tidak dalam pembuatan undang-undang itu terdapat beberapa kelompok-kelompok kepentingan yang bisa saja berubah menjadi kelompok penekan gitu. Di antaranya minimal ya kementerian sektor atau lembaga non kementerian itu saling berebut pengaruh gitu ya. Saling merebut bagaimana saya mendapatkan kapital gitu ya, dari mendapatkan kekuasaan dari adanya undang-undang tersebut gitu. Ya, demikian juga misalkan direktorat atau subdirektorat, bidang atau seksi, biro, bagian, subbagian itu pasti bertempur ingin mendapatkan kekuasaan sehingga dia bisa membuat program atau kebijakan-kebijakan implementatif dari undang-undang tersebut, sehingga dia punya pekerjaan. Itu pasti pertarungannya sangat tinggi di satu kementerian saja, pasti begitu ya, apalagi antar kementerian lain. Demikian juga ini pertarungan di komunitas-komunitas, apakah itu buruh, petani, nelayan, adat, kaki lima, pencinta lingkungan, bahkan orang asing gitu kan, orang asing, perusahaan asing, organisasi internasional gitu, itu juga akan bertempur juga. Bahkan baru ini Omnibus Law itu anggota DPR-nya Malaysia nyerocos, padahal apa ini maunya kan gitu. Karena apa? Karena banyak juga kepentingan-kepentingan mereka yang mungkin akan disikat juga oleh Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi banyak sekali pertempurannya ya. Oleh karena itu harus hati-hati. Termasuk juga pelaku usaha, pedagang, industriawan, eksportir, importir ya, investor itu. Baru-baru ini kan ada kelompok investor dari Jepang itu berkomentar juga, mau juga melakukan dialog atau diskusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena menganggap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan merusak lingkungan, sehingga itu tidak tidak ramah untuk investasi karena itu dilarang oleh peraturan internasional itu. Makanya itu juga menjadi kelompok kepentingan juga. Lalu juga yang mungkin juga oposisi atau partai politik ya, oposisi dimanapun pasti akan mengkritik itu ya. Tidak ada hal yang tidak bisa dikritik, pasti kritik saja kalau oposisi itu ya. Memang pekerjaannya mengkritik gitu ya. Atau pihak asing ya, negara lain ya, seperti yang dikemukakan indikasinya oleh Menteri Pertahanan ya, itu Prabowo Subianto itu mengatakan bahwa kerusuhan, keberatan terhadap keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa saja ada pihak luar yang bermain, yang mendanainya gitu ya. Nah, investor asing, pelaku usaha asing, LSM asing, organisasi. Jadi banyak sekali dalam satu undang-undang itu yang berkepentingan gitu ya, yang sangat berkepentingan. Itu oleh karena itu harus dikawal gitu ya sebaik-baiknya. Apakah ini masih dalam koridor dalam rangka penjabaran Undang-Undang Dasar 45 atau tidak gitu, harus dikawal itu. Nah, itu. Yang kedua, kalau ketika menurut kita undang-undang yang telah ditetapkan DPR dan disahkan pemerintah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila bahkan ya, maka kita masih punya kesempatan mengawalnya itu dengan mengajukan
judicial review atau uji materi terhadap pasal-pasal dalam undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Apakah mungkin bisa dibatalkan? Ya, kalau dari sejarah ada, misalkan. Ya, kalau nggak salah nih undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan gitu, BHP gitu, pernah dilakukan oleh sejumlah orang untuk melakukan judicial review gitu, tapi malah undang-undang itu dibatalkan semua gitu ya. Ketika itu waktu pimpinan konstitusi, ketuanya itu adalah Pak Mahfud MD. Nah, itu terjadi itu bertanya kenapa tidak omnibus law itu tidak dilakukan judicial review ke uji material ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi kita kawal aja terus kalau memang itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 45, bertentangan dengan Pancasila. Meskipun uji materi itu harus dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan terhadap pengaturan sesuatu pasal dalam undang-undang tersebut, ya jadi tetap ya sebenarnya yang berhak mengajukan judicial review itu orang-orang yang berkepentingan. Siapa yang berkepentingan? Ya, karena di pasal-pasal itu banyak sekali orang yang berkepentingan, ya bisa saja ya secara kelompok itu mengajukan judicial review di sana. Nah, oleh karena itu pengajuan uji material tersebut sebaiknya dilakukan oleh suatu komunitas. Demikian juga masyarakat di suatu daerah, provinsi, kabupaten, kota, manakala tidak puas terhadap suatu perda atau suatu pergub atau peraturan wali kota atau mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dengan peraturan di atasnya, apakah itu berbentuk permen, peraturan presiden, peraturan pemerintah, undang-undang, apalagi dengan undang-undang dasar ya. Tapi kalau dengan undang-undang itu, maka mereka dapat melakukan judicial review atau uji materialnya itu kepada Mahkamah Agung dengan mekanisme secara kelompok mengajukan ke uji material kepada Mahkamah Agung. Nah, manakala kita kalah di MK, bisa saja kan kita kalah di MK, maka jalan terhormat adalah mari kita dukung peraturan perundang-undangan yang sudah ada itu, supaya jangan terjadi kekosongan hukum dan supaya negara ini berjalan dengan panduan hukum. So, jangan sampai karena tidak mau mengakui undang-undang ini, pada waktu beberapa hari yang lalu ada kiai yang juga mantan seorang ketua partai politik gitu ya, kalau nggak salah Partai Nahdlatul Ummah gitu ya, dia berpolitik kembali kan gitu dan mengatakan kalau tidak menyangkut kepentingan bangsa maka kita wajib hukumnya, kita tidak perlu mengikuti peraturan. Nah, itu kan sangat berbahaya. Kata-kata itu sangat berbahaya ya. Harusnya bagaimanapun juga kalau sudah diketok palu oleh DPR dan disahkan oleh pemerintah, ya kita harus laksanakan. Jangan malah melakukan pembangkangan dan gitu. Nah, karena ya supaya jangan terjadi kekosongan hukum gitu ya. Kenapa? Ya pada dasarnya ya peraturan undang-undangan itu bukan kitab suci yang bisa saja bisa dirubah setahun 2 tahun atau nunggu kita nanti pemilu ya gitu ya. Nah, ini saya akan mengutip jawaban pertanyaan saya kepada seorang profesor, yaitu waktu itu beliau menjadi kepala biro hukum Kemendagri, yaitu Profesor Zudan Arif Fikriwah gitu ya, SHMA gitu ya. Saya bertanya pada waktu itu kepada beliau, kenapa sih membuat undang-undang atau suatu peraturan lainnya dibuat serba terburu-buru? Itu pertanyaan itu beliau jawab dengan enteng ya, Mas, peraturan perundang-undangan itu bukan kitab suci. Kalau salah atau kurang tepat, ya kita tinggal ganti.
Saya waktu itu diam saja. Ada dalam hati itu bergejolak ya, menggugat. Memangnya membuat peraturan itu murah? Berapa ratus juta atau bahkan berapa miliar yang sudah dikeluarkan untuk membuat peraturan perundang-undangan, apalagi dalam bentuk undang-undang. Nah, tapi ya kalau sudah diketuk palu gitu ya, untuk berjalannya negara ya harusnya kita taati, jangan kita melakukan pembangkangan itu. Gantilah nanti pada waktunya. Rakyat harusnya mencatat sebenarnya ya, yang mau ingin mencatat siapa penggagas dan pendukung peraturan perundangan itu. Kita boleh pilih itu partai atau orang-orang yang menggolkannya peraturan siapa. Ya, gitu. Siapa kita tandai atau siapa yang menggolkan itu ya. Ya. Nanti pada waktu pemilihan kendaraan kita buat kontrak dengan partai politik tertentu, dengan orang tertentu, partai apa saja gitu ya, supaya ya mengganti peraturan itu. Ya. Itu mekanisme yang benar gitu ya, mekanisme yang benar seperti itu. Jadi jangan sampai yang sudah diketok itu ya sudah dilakukan uji material, ya kalah lagi berarti memang ya apa ya harus kita melakukan pembangunan. Tidak, harusnya ada mekanisme yang benar, yaitu nanti kita kontrak lagi dengan para politisi gitu ya untuk mengganti peraturan perundang-undangan atau undang-undang tersebut. Nah, tapi catatan lagi nih, kalau seandainya partai politik dan orang yang kita pilih itu tidak menang dalam pemilihan gitu ya, ya wayahna ya, harus kita pahami bahwa ide kita itu tidak sepaham dengan yang mayoritas. Jadi kita harusnya ikuti saja yang ada, karena memang mungkin tidak, atau jalan terakhir. Ya ini jalan terakhir ini ya, ide kita itu harusnya, gagasan kita itu sebarkan kepada teman-teman kita supaya memilih orang A, partai B gitu ya, supaya kita dapat mengubah undang-undang itu. Nah, itu saya kira mekanisme yang yang dianjurkan oleh demokrasi gitu ya. Rakyat harusnya yaitu mencatat nih siapa penggagas dan pendukung peraturan perundangan itu. Kita boleh pilih itu partai atau orang yang menggolkan peraturan tersebut. Kita buat kontrak politik dengan partai tertentu. Saya ingin A, B, C, nanti saya berikan dukungan kepada partai politik Anda dan orang partai politik Anda. Kan gitu, lebih elok kan begitu ya. Ya, tapi mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, kalau partai politik atau orang yang kita dukung itu kalah, berarti memang sebagian rakyat tidak sependapat dengan kita. Dalam kondisi seperti itu nampaknya Anda harus menularkan gagasan saudara kepada teman-temannya sehingga banyak orang yang seide dengan saudara dan kembali mengadakan kontrak dengan partai politik supaya menggugurkan atau mengganti undang-undang tersebut. Nah, itu saya kira yang demokratis seperti itu. Selanjutnya ini pengawalan Pancasila itu melalui pengawalan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Seperti kita bahas bahwa yang namanya program ini kan sebenarnya adalah penjabaran dari peraturan perundangan. Peraturan perundangan itu penjabaran dari Undang-Undang Dasar. Sehingga program ini pun sebenarnya harus tetap kita kawal. Ya, harus tetap kita kawal dalam pelaksanaannya itu, dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasannya itu harus kita kawal. Supaya apa benar program-program itu melaksanakan Pancasila atau tidak, mengamalkan Pancasila atau tidak. So, bisa saja terjadi terjadi yang namanya
penyusutan, kemerosotan itu di undang-undangnya sudah melaksanakan Pancasila. Ya, di peraturan pemerintahnya, ketika program malah tidak gitu bisa saja. Oleh karena harus kita kawal juga itu supaya Pancasila itu betul-betul diamalkan dalam setiap program-programnya itu. Nah ini seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa program-program pembangunan itu merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang ada secara berjenjang atau tidak ya, untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Bisa ya. Jadi atau paling tidak mencapai sana ya. Jadi pada dasarnya sekali lagi ada pasal misalnya pasal 31 ada yang tentang undang-undang tentang pendidikan. Nah, diciptakanlah undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dan undang-undang pendidikan tinggi. Nah, ini nanti dijadikan PP. Ada permennya. Nah, permen ini kadang-kadang langsung kepada program, tapi kadang-kadang juga dari PP ke program gitu ya, ada gitu ya. Nah, ini harus kita kawal ini. Program-program pembangunan itu dibuat secara berjenjang dan bertingkat. Pertama, ya kalau program pembangunan kita kan sebenarnya secara berjenjang bertingkat nih. Pertama ya ada rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP nasional atau RPJP daerah gitu ya. Sedangkan jangka waktu 20 tahun. Ada rencana pembangunan jangka menengah RPJM nasional, ada RPJM daerah ya, dengan jangka waktu 5 tahun. Ada rencana kerja pemerintah RKP ya, atau RKPD gitu ya. Itu dengan jangka waktu 1 tahun, dan biasanya ada juga rencana kerja pemerintah kemudian atau lembaga non kementerian dengan waktu 1 tahun. Nah, demikian juga di daerah. Nah, itu perjenjangan secara waktu tentang program pembangunan itu direncanakan seperti itu. Dari sisi pengawalan Pancasila, ini model perencanaan pembangunan di Indonesia merupakan pengamalan sila ketiga. Mengapa? Ya, misalkan ini rencana pembangunan nasional itu rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, RKP kementerian dan atau RKP lembaga non kementerian dibuat dalam bentuk undang-undang. Nah, ini dibuat dalam bentuk undang-undang, semuanya itu dalam bentuk undang-undang itu. Ya, makanya karena ini dalam bentuk undang ya sama pengawalannya seperti pada waktu kita membicarakan pengawalan terhadap proses pembuatan undang maupun kepada uji material. Yang kadang-kadang lupa ini ya, mengawal ini bahwa rencana-rencana itu dalam bentuk undang-undang itu. Nah, rencana pembangunan jangka panjang nasional dijabarkan menjadi rencana jangka menengah nasional. Rencana pembangunan jangka menengah nasional ini dijabarkan menjadi RKP, rencana kerja pemerintah. RKP ini dijabarkan menjadi RKP kementerian atau RKP lembaga non kementerian. Rencana pembangunan nasional juga dijabarkan menjadi rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi. Rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi ini ya dijabarkan kembali menjadi rencana pembangunan jangka menengah provinsi. Lalu dijabarkan menjadi rencana kerja pemerintah daerah provinsi. Nah, demikian juga rencana kerja jangka panjang provinsi dijabarkan menjadi rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kota. Rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kota ini dijabarkan menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kota. Dan akhirnya dijabarkan menjadi rencana kerja pemerintah daerah kabupaten kota. Sehingga kalau rencana-rencana dibangun ini menjadi suatu kesatuan. Tidak setiap daerah itu membangun lepas dari rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah nasional gitu ya. Nah, itulah nilai persatuan penjabaran dari nilai kesatuannya itu.
khususnya, apalagi juga sebenarnya menjabarkan nilai-nilai Pancasila yang lain ya. Nah, nampaknya kalau kita melihat secara teoretik dan konseptual bagaimana perencanaan di Indonesia secara hierarkis seperti diuraikan di atas gitu ya, dapat dengan mudah gitu bahwa model perencanaan semacam itu adalah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Karena itu perlu adanya konsoliditas dan sinergitas program-program pembangunan antar tingkatan pemerintah tadi ya, supaya kita mudah mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Akan tetapi dalam realitasnya tidak semudah membalikan tangan. Apalagi setelah seksi nasional maupun daerah, pergantian kepemimpinan nasional maupun daerah itu dilakukan secara langsung. Konsoliditas dan sinergitas pembangunan antara pusat dan daerah seperti api jauh dari panggang. Kelihatannya susah untuk diwujudkan gitu ya. Walaupun sebenarnya pemerintah pusat memiliki instrumen pengendali gitu ya, pengendali, tapi nampaknya sangat sulit sekali sangat sukar sekali diwujudkan. Ada beberapa hal yang mengakibatkan kurang sinergitas dan konsoliditas pembangunan di Indonesia. Pertama, pemilihan presiden wakil presiden secara langsung yang menjual program-program baru atau janji-janji dalam kampanyenya mengakibatkan ketidakberlanjutan atau kesinambungan pembangunan nasional. Rencana pembangunan jangka menengah nasional merupakan rencana pembangunan jangka menengah presiden wakil presiden terpilih. Nah, dapat saja rencana pembangunan nasional tidak nyambung dengan rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun sebelumnya. Makanya sekarang itu yang namanya Presiden Jokowi itu sudah menyiapkan pangerannya untuk melanjutkan kepemimpinan beliau. Mengapa? Ya supaya ada keberlanjutan, jangan nanti orang yang berbeda paham, berbeda pandangan nanti akan berbelok arah seperti apa yang terjadi di DKI Jakarta ketika pembangunan di bawah kendali Ahok gitu ya ke Anies gitu ya. Itu ada program-program mendasar tidak berlanjut. Nah, kalau tidak berlanjut itu ini banyak kerugian-kerugiannya. Oleh karena itu harusnya berkelanjutan. Nah, strateginya seperti apa ya? Ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang sekarang ini nampaknya perlu melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh beliau gitu. Nah, ini oleh karena itu ya diperlukan kesadaran dari setiap pasangan calon dan tim kampanye untuk membuat janji-janji politik dan program-program yang dikemukakan harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Perencanaan ini secara teoretik tidak dapat terima karena perubahan lingkungan, kebutuhan, efek yang begitu cepat membuat perencanaan harus terus-menerus menyesuaikan dengan kebutuhan yang terjadi akibat dari perubahan itu. Jadi secara teoretik juga sih harus berubah ya. Nah, tapi minimal grand design-nya itu harus ada lah gitu ya. Walaupun mungkin secara kenyataan ya perencanaan itu harus berubah dan mengikuti perkembangan zaman. Dan perkembangan zaman sekarang itu karena perkembangan informasi yang begitu cepat, mungkin perubahannya dalam 1 menit itu berubah terus gitu ya. Masa rencana yang 20 tahun itu tidak berubah? Ya harus ada perubahan gitu ya. Nah, itu alasan pertama mengapa sinergitas fasilitas pembangunan Indonesia itu sangat sulit juga dilakukan keberlanjutannya. Yang kedua, ini asumsi yang muncul pada pengurus dan anggota partai politik bahwa kedudukan antara presiden dan wakil presiden di satu sisi gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati adalah sama karena mereka semua dipilih secara langsung oleh rakyat. Mereka merasa memiliki legitimasi yang sama kuatnya karena dipilih langsung oleh rakyat. Saya tidak perlu tunduk kepada gubernur ya, tidak perlu tunduk
kepada presiden. Karena saya dipilih rakyat, saya memiliki sama besarnya legitimasinya itu. Nah, jadi kalau berbeda pun ya wajar saja gitu ya. Nah, yang ketiga ini juga yang menambah kesemrawutan di Indonesia itu karena ketidakjelasan platform partai politik di Indonesia. Arah, strategi, program yang akan dicapai tidak jelas dalam memperjuangkan pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Ya, ini tidak jelas ini. Misalnya PDIP, Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem gitu ya, Partai Golkar, Partai Hanura, Perindo, Partai Berkarya, PKPI, PSI, PBB gitu ya. Mohon maaf, PBB bukan ya. Merupakan basis partai-partai nasional. Basis partai nasional ini yang Demokrat seperti PDIP, Partai Demokrat, Partai Nasdem, nggak tahu nih Partai Gerindra itu kemana ya. Maka arah perjuangannya jelas, harusnya itu bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan strategi kebijakan kepada buruh dan petani. Nah, Gerindra kan inginnya masuk ke sana. Jadi harus jelas itu ya, pasti mereka itu pakonnya ke situ itu, memperjuangkan buruh dan petani gitu, jelas ya. Nanti strateginya seperti apa, program seperti apa, harus jelas juga harusnya. Ya itu. Oleh karena itu program-program ya jelas sebagaimana penjabaran dari strategi itu. Misalnya peningkatkan kesejahteraan buruh dan petani, jaminan dihargai dan ditegakkannya hak asasi manusia, pemberian berbagai subsidi kepada rakyat mulai dari pangan, kesehatan, sekolah, perumahan. Itu jelas itu program-programnya, arahnya ke sana gitu. Ya, harus jelas juga. Nah, kalau Partai Golkar, Perindo, Partai Berkarya, misalnya nih, karena tidak jelas nomenklaturnya, adalah partai-partai nasionalis yang arah perjuangannya jelas, yaitu misalnya meningkatkan kesejahteraan rakyat juga. Namun strateginya memberikan berbagai insentif kepada pengusaha atau kapitalis gitu, dengan mengabaikan hak asasi manusia. Kalau di Amerika itu namanya Partai Republik kan gitu ya. Oleh karena itu program-program reformasi birokrasi, kemudian perizinan, pembangunan infrastruktur, tax holiday, suku bunga rendah, stabilitas mata uang, itu harusnya jadi program unggulannya. Ya. PKPI, Partai Hanura, PSI memberikan arah perjuangannya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan sido otoriter atau diktator sekalian gitu. Strategi pemerataan pendapatan, distribusi pendapatan. Programnya tarif pajak yang tinggi, berbagai subsidi dalam pembangunan rakyat. Nah, satu kelompok lagi ya ini partai-partai seperti PP3, PKB, PKS, PAN, PBB, atau nanti ada partai umat gitu ya, dengan arah perjuangan mengarah kepada kebahagiaan dunia akhirat gitu kan. Ya, atau baldapun toibatun warofun gofur. Jelas itu ya arahnya itu ya. Nah, seginya keselarasan keharmonisan antara menguatkan pelaku usaha ekonomi syariah, distribusi pendapatan melalui zakat dan sedekah, program-program pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menjalankan ekonomi syariah, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang menjalankan ekonomi syariah, memperkuat manajemen zakat dan sedekah. Sehingga kita itu sebagai rakyat jelas platformnya ya. Kalau saya milih Gerindra, kalau seperti apa arah partai itu ke depan? Strateginya apa, programnya apa? Jelas. Kalau saya milih PDIP seperti apa? Kalau kita milih PAN seperti apa? Jelas gitu jadinya itu ya. Kalau kita sekarang itu ya susah ya dalam praksinya itu ya. Tidak ada platform partai politik itu, tidak jelas. Misalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, P3, PAN mendukung. Padahal PDIP itu diisukan sebagai partai yang menampung orang-orang yang berhaluan komunis, yang seharusnya tidak mendukung undang-undang itu, Cipta Kerja itu, karena tidak berpihak pada buruh kan gitu harusnya. Tapi kenyataan tidak. Jadi tidak ada sebenarnya partai itu ya, partai yang sifatnya memiliki platform itu. Nah, demikian juga ketidakjelasan platform partai politik itu, sehingga antara partai politik berbasis nasional demokrat, sosial demokrat, partai berbasis Islam itu bisa saja membentuk koalisi pemerintahannya.
Nah, itu kan lebih lucu lagi kan. Jadi mereka berkoalisi antara itu, jadi mana platform yang jelasnya itu? Karena dia jelas platformnya akhirnya yang arah perjuangannya, strategi dan program-programnya sudah jelas. Ya makanya terjadi pembodohan rakyat itu kalau begitu ya. Keempat itu karena plafon partai politik tidak jelas, maka wajah perpolitikan Indonesia acak kadut. Ketidakjelasan partai politik ini apakah dikaitkan karena menduanya Pancasila? Karena sepertinya ideologi Pancasila itu merupakan sinkretisme atau paduan antara liberalisme dan sosialisme, kapitalisme dengan etasisme, altruisme dengan individualisme. Nah, atau karena sikap kita pragmatis dari elit politik kita, atau memang Pancasila itu yang seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD itu sifatnya ideologi pragmatik, prismatik, artinya mencomot hal-hal yang baik dari liberalis, dari Islam, dari bahkan dari komunis kata beliau ya, walaupun saya tidak setuju, dari sosialis gitu ya, dari individualisme gitu ya. Nah itu apa itu ya? Nah ini apa itu tidak tambah acak kadutnya tuh model perpolitikan Indonesia itu, sehingga susah juga itu ya, harusnya dibereskan itu. Ketidakjelasan platform partai politik itu mengakibatkan perbedaan koalisi dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota itu. Ya, misalnya pada Pilpres 2009 PDIP, Nasdem, Golkar, PKB, P3, Partai Hanura, PKP berkoalisi mengusung Jokowi Ma'ruf Amin. Di Pilkada Jawa Timur itu sudah pecah kongsi itu dengan Partai Golkar, Partai Nasdem. Di Sulawesi Selatan PDIP bahkan berkoalisi dengan PKS ya, dalam mengusung calon gubernur dan wakil gubernurnya. Pilkada di tingkat kabupaten kota lebih beragam lagi itu koalisinya ya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mau kemana itu sebenarnya ya, arahnya itu. Dan mungkin saja ini partai politik itu akan bertambah banyak karena ketidakjelasan partai politik ini. Harusnya mereka bergabung satu platform ini supaya bisa mendapat dukungan rakyat, tapi enggak. Ini semakin banyak nanti partai politik itu. Ketika kita memilih salah satu pasangan calon dalam pilkada kabupaten, kebijakan dan program tidak jauh berbeda dengan antara yang satu pasangan dengan pasangan yang lain. Bisa saja berbeda kebijakan dan program kabupaten kota dengan provinsi dan atau dengan pusat. Tapi juga bisa terjadi begitu. Jadi kadang-kadang di kabupaten pasti akan memiliki perbedaan dengan yang pusat. Walaupun itu akhirnya membuat susah diri sendiri, gitu ya. Kelima ini alasannya itu sistem pemerintahan desentralisasi. Dalam sistem pemerintahan kita ada desentralisasi, tapi dalam sistem kepartean kita itu sentralisasi. Makanya sinergitas dan konsolidasi antara pembangunan Indonesia sangat sulit juga, karena ini dipengaruhi juga oleh sistem pemerintahan yang desentralisasi, tapi ketika sistem kepartean malah sentralisasi. Sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 45 itu adalah desentralisasi, sehingga daerah diberi fleksibilitas dalam membuat program untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sistem kepartean di kita lebih cenderung sentralistik. Misalnya untuk menentukan calon bupati dan wakil bupati atau wakil wali kota dan wakil wali kota, itu ada gubernur dengan wakil gubernur, keputusan akhirnya itu ada di tangan pengurus pusat partai politik. Rekomendasinya itu ada di tangan pengurus pusat partai politik, bahkan di tangan ketua kan, itu kan namanya sentralistik gitu ya. Itu di tangan ketua, akhirnya di tangan pengurus pusat partai politik tersebut, sehingga garis komando untuk membuat kebijakan dan program pembangunan lebih mengikuti partai politik daripada mengikuti pemerintah pusat, presiden. Apalagi kalau gubernur ingin mengikuti pencapresan di masa mendatang, ya pasti berbeda gitu ya, keinginan apa program-programnya, terus saja berusaha menentang gitu. Kondisi seperti ini ya akan mempengaruhi sinergitas dan kualitas pembangunan Indonesia ya. Pasti ada hambatan-hambatan yang sangat kuat gitu ya, ini yang terjadi ya.
Nah, itu bagaimana susahnya kita mengawal Pancasila dalam perencanaan program pembangunan di Indonesia. Karena berbagai alasan tadi yang saya sebutkan. Nah, pengawalan Pancasila dalam pelaksanaan program pembangunan berarti setiap komponen bangsa harus terus-menerus memelototi ya apa yang dilaksanakan apa yang dilaksanakan dari program itu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan sesuai dengan anggaran. Jadi kita membantu aparat uh, pengawasan gitu ya untuk bisa melotot itu apa benar itu apa tidak jadi korupsi. Tapi jangan jadi pemburu rente karena kita ingin mengawasi, aktif mengawasi, ketika kita dikasih uang lelah gitu ya sudah diam gitu ya, atau kadang kita mengharapkan uang lelah sehingga kita bersuara keras mengawasi ya. Kalau sudah dikasih rente gitu ya diam gitu ya, nah itu juga bukan mengawal Pancasila, itu malah menjerumuskan Pancasila ke jurang yang paling dasar ya. Bahkan akan jauh lebih efektif lagi bila mana pengawalan itu setiap warga negara berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Nah, nampaknya harusnya itu by desainnya itu setiap program pembangunan itu melibatkan masyarakat sehingga rakyat bisa mengawasi gitu ya. Jangan rakyatnya malah menjadi perusak Pancasila juga dengan melakukan hal-hal yang merugikan program-program pembangunan itu. Nah, pengawalan dalam pelaksanaan program tersebut sekaligus merupakan pengawasan terhadap program-program pembangunan. Namun demikian, pengawalan Pancasila dalam pengawasan program pembangunan ditambahkan keterlibatan kita dalam monitoring dan evaluasi. Jadi kita harus ikut juga monitoring dan evaluasi atau pengukuran kerja program pembangunan seperti apakah output, kalau pengukuran programnya itu output, outcome, impact dan metode sudah benar-benar nyata sesuai dengan yang direncanakan. Nah itu terakhir itu harus itu lah. Kita mengawal Pancasila sampai sekali apakah outputnya benar, apakah uang dipakai sesuai dengan aturan, sesuai yang direncanakan atau tidak, apakah ada hasilnya benar sesuai dengan rencanakan. Kalau jalan panjangnya berapa, ketebalannya berapa, lebarnya berapa, gitu kan jelas itu ya. Lalu kalau impact nanti setelah itu, setelah adanya jalan itu mobilitas barang dan orang lancar atau tidak gitu kan. Kalau tidak lancar berarti ada yang salah gitu kan. Gitu. Lalu benefit ada nggak pengaruhnya kepada kesejahteraan rakyat? Tadi jelas ngukurnya gitu ya, jelas ngukurnya. Masyarakat harus bisa mengawal Pancasila sampai ke situ. Di samping itu, secara komunitas hendaknya memberikan umpan balik kepada pelaksana program. Nah, ini yang lebih baik gitu ya. Apa kelebihan, apa kekurangan perencanaan tersebut? Apa kelebihan, kekurangan dalam pelaksanaan? Apa kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan program? Ya, kita yang baik seperti itu. Jangan ngeretek terus tanpa solusi. Atau solusinya ngaco gitu ya. Nah, itu juga tidak bisa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sesi ngaji Pancasila bareng Akadun tentang mengawal Pancasila secara sistemik bagian pertama. Sekali lagi terima kasih.